Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama belajar IPS ya. Kita akan belajar IPS bersama Apristiawan di sini. Nah, untuk semester pertama kita akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk bab yang pertama, kemudian bab yang kedua, interaksi sosial dan kelembagaan sosial. Tapi untuk kali ini kita secara garis besarnya dulu akan mempelajari mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh kita buka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafazkan Bismillah, apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, kita lebih cepat dalam menangkap ilmunya ya. Jadi semoga pembelajaran kita ini diberikan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tujuan pembelajarannya kita ketahui dulu sebelum kita mulai belajar ya. Setelah melakukan observasi ke ruangan, kamu dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Jadi pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari ruang, kemudian interaksi antar ruang, dan faktor pendorong terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Nah, komponen-komponen di sini maksudnya suatu gambar ketika mempunyai komponen-komponen itu bisa menjadi peta, bisa dikatakan peta. Kemudian setelah mengidentifikasi dan menganalisis, kamu dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Setelah mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, kamu dapat menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi sosial dan budaya secara tepat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dulu secara umum ya. Secara umum kita akan pelajari. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bongkar satu mengenai tujuan pembelajarannya ini ya. Jadi satu khusus pertemuan depan itu khusus mempelajari keruangan, konsep ruang, kemudian interaksi antar ruang, dan faktor pendorong serta dampaknya. Pertemuan depannya lagi melakukan pengamatan identifikasi peta, khusus belajar mengenai peta ya. Tapi kalau di pertemuan kali ini kita belajar secara umumnya, penghantarnya dulu sambil pemanasan ya. Kita lihat bagiannya di sini, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Ini adalah materi yang terdapat dalam bab pertama tadi, manusia, lingkungan, dan sekitarnya. Sekarang ke pengertian ruang dan interaksi antar ruang dulu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi ya, baik secara keseluruhan, jadi satu bumi yang bulat itu,
maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Bumi itu ruang, rumah kalian juga bisa dikatakan ruang, kelas kita di sekolah juga bisa dikatakan ruang. Jadi yang penting itu tempat di permukaan bumi yang dijadikan tempat tinggal, bukan tempat tinggal 24 jam di situ terus, itu bukan. Ya, tidak harus yang seperti itu ya yang dikatakan ruang. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Oh, jadi sebelumnya interaksi antar ruang itu apa? Interaksi antar ruang berarti interaksi antar ruang. Misalnya tempat kita ini misalnya Oku Timur ya. Oku Timur ini kan dia termasuk ruang juga karena ini tempat tinggal kita. Kemudian bagian dari bumi ya, ada makhluk hidupnya. Jadi bisa dikatakan sebagai ruang. Kemudian Oku Timur dengan mana misalnya? Dengan pagar alam ya. Pagar alam juga ruang. Dia salah satu tempat di bumi, ada penduduknya, ada makhluk hidupnya. Bisa dikatakan ruang. Mengadakan sebuah interaksi ya, mengadakan interaksi itu misalnya ya kita misalnya mau berlibur ke pagar alam ya, ke sana. Sudah itu terjadi interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik ya. Jadi kita ke sana, kita orang Oku Timur mau ke pagar alam. Kemudian setelah sampai pagar alam kita membeli oleh-olehnya itu misalnya teh ya. Teh yang langsung dari kebunnya misalnya dibawa pulang ke Oku Timur. Nah, kemudian di pagar alam kan daerahnya dataran tinggi, di sana banyaknya perkebunan ya, pertaniannya pertanian perkebunan, bukan seperti kita pertanian yang lahan basah, sawah, padi dan lain-lainnya. Jadi mereka kan nggak punya beras tuh ya, mereka nggak punya beras, nggak memproduksi beras sendiri. Nah, mereka belilah dari Oku Timur ya, jadi terjadi interaksi. Kita membeli tehnya orang pagar alam membeli beras yang ada di Oku Timur, yang ada di tempat kita, sehingga terjadilah interaksi. Jadi yang namanya interaksi itu contohnya seperti itu tadi ya. Nah, ini gambar yang saya sebutkan tadi. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras misalnya kan. Nah, apakah cukup wilayah A ini mengonsumsi sayuran semua? Apakah cukup wilayah B ini mengonsumsi beras saja, tidak mengonsumsi yang lainnya ya? Tentu saja tidak cukup ya. Jadi karena wilayah ini penghasil sayuran, khusus sayuran, wilayah B penghasil beras ya, khusus beras. Mereka kan makan nggak kenyang kalau nggak pakai nasi ya nggak. Kemudian makan juga nggak nikmat kalau nggak pakai sayur, nggak sehat ya. Terlalu banyak karbohidratnya nanti kan. Akhirnya daripada cuma makan sayur aja sama cuma makan nasi aja, penghasil sayur dan berasnya itu tadi saling ditukarkan. Ini saya mau jual ke sayur, saya mau saya jual ke wilayah B yang tidak mempunyai sayur. Kemudian yang wilayah B orang-orangnya bilang gini, saya mau jual beras saya ke wilayah A karena mereka tidak menanam padi ya, jadi nggak punya beras di wilayahnya. Sehingga terjadilah interaksi. Ini contoh yang sama juga. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang salah satunya adalah jalan. Jadi kalau jalannya mudah, aksesnya mudah, interaksi yang terjadi akan semakin kuat. Tetapi kalau jalannya jelek, ya interaksinya akan berkurang ya. Interaksinya akan berkurang. Contohnya
Misal nih, kita mau ke mana yang jalannya jelek itu, ke Pagar Alam ya. Ke Pagar Alam itu jalannya sudah bagus. Jadi banyak yang dari Oku Timur ini untuk liburan ke Pagar Alam itu banyak. Sekarang tahun 2019 2020 ini jalan di Oku Timur sudah bagus ya. Tetapi waktu tahun 2018 itu jalannya kan berlubang tuh ya. Jalan berlubang. Harga-harga barang-barang yang dari daerah lain yang masuk Oku Timur itu harganya luar biasa naiknya karena ongkos pengiriman yang mahal karena jalannya jelek tadi ya. Jalannya jelek, berlubang, kemudian ban mobil untuk ngangkutnya itu gampang bocor. Jadi sama jasa pengirimannya tadi ongkosnya dinaikkan. Tapi kalau jalannya sudah mulus ya sekarang kita lihat saja banyak barang-barang yang harganya murah seperti ikan yang di Lampung ketika sampai sini sudah harganya lebih murah daripada saat jalannya jelek. Pemahaman peta di Indonesia, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Sekarang apa sih itu peta? Ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambar suatu wilayah. Beda ya. Jadi peta dengan gambar itu beda. Bisa disebut peta apabila memiliki komponen-komponen peta. Jadi pengertiannya peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Boleh dicatat. Peta adalah gambaran permukaan bumi di atas bidang datar yang memiliki skala tertentu ya. Gambaran permukaan bumi di atas bidang datar dengan skala tertentu. Nah, apa itu skala? Nah, untuk skala nanti kita akan pelajari khusus di materi pertemuan berikutnya. Khusus kita akan belajar mengenai peta. Kemudian ada komponen peta apa saja? Itu nanti di slide berikutnya ada. Kemudian mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta. Pengaruh posisi geografis terhadap kehidupan. Nah, ini peta ya, ini bukan gambar tapi ini peta. Kenapa? Karena di sini terdapat komponen-komponen petanya lengkap. Ada orientasi itu penunjuk arahnya di pojok kanan itu ya. Kemudian ada skalanya, ada simbolnya. Kita lihat apa saja komponen peta itu. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 komponen peta. Yang pertama judul. Peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Ini judulnya. Kemudian orientasi. Lambang orientasi itu maksudnya utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian ada skala. Skala itu di sini menggunakan skala batang. Skalanya 1/20 juta. Jadi setiap 1 cm pada peta ini, jarak pada peta berarti 20 juta cm di lapangan. Jarak sebenarnya itu 20 juta cm. Kemudian ada garis koordinat. Garis koordinat itu garis lintang dan garis bujur. Yang dari atas ke bawah itu disebut dengan garis bujur. Dari kanan ke kiri itu disebut dengan garis
lintang. Garis yang berwarna biru ya, yang kotak-kotak itu ya, itu dinamakan garis koordinat. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang dari kanan ke kiri, kemudian garis bujur yang dari atas ke bawah. Nah, kemudian apa lagi? Ada simbol. Simbol itu bisa kalian lihat di situ titik-titik warna merah. Itu simbol ibu kota ya, simbol ibu kota provinsi. Ada yang kotak, ada yang nanti segitiga merah, itu gambar menyimbolkan gunung dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi lettering. Lettering itu pemberian nama suatu daerah, atau misalnya itu di situ ada Manokwari, ada Jayapura kan. Setelah ada simbol nanti akan ada letteringnya. Lettering itu berpasangan sama simbol ini tadi ya. Jadi simbolnya misalnya titik merah pada Pulau Kalimantan itu ya. Kemudian dikasih lettering Samarinda. Kalimantan Timur, ibu kotanya adalah Samarinda. Nah, kemudian ada garis tepi ya. Garis tepi ini juga termasuk penting. Kemudian ada legenda. Nah, di sini ada legenda. Apa legenda itu? Bukan legenda siluman atau legenda Danau Toba, bukan. Nah, tapi di sini yang dimaksud dengan legenda keterangan dari sesuatu yang ada di peta ini. Misalnya di sini warna ya, berkaitan dengan warna. Berkaitan dengan warna di sini yang mencolok adalah yang ada di pulaunya ya, karena ini peta kepadatan penduduk. Warna kuning muda. Di sini dikasih keterangan kalau warna kuning muda itu kepadatan penduduknya 9 sampai 47 jiwa. Kemudian kalau yang paling merah itu 1340 sampai 15.478 jiwa per kilometer. Nah, ini mengenai petanya ya. Kita lanjut lagi. Pengaruh posisi geografis terhadap kehidupan Indonesia. Posisi geografis Indonesia. Pembagian daerah waktu, perilaku angin, jenis vegetasi, pergantian musim. Pembagian daerah waktu di Indonesia, karena Indonesia ini letaknya di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur ya, terutama di bujurnya, garis bujur 95 sampai dengan 141 tadi, sehingga Indonesia mempunyai 3 zona pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perilaku angin. Pembelokan angin pasat di ekuator. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera ya. Kemudian Indonesia dilewati oleh ekuator. Ekuator itu garis khatulistiwa 0 derajat lintang ya. Karena Indonesia itu ada di bumi belahan utara dan bumi belahan selatan, sehingga angin ini tadi sering berubah ya. Angin yang di Indonesia itu sering berubah. Kadang dari barat menuju ke timur, kadang dari timur menuju ke barat. Sehingga mengakibatkan pergantian musim. Angin tadi berakibat terhadap pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika angin datang dari Samudra Hindia dari barat,
ya, menuju ke timur, timur dan selatan menuju ke benua Australia, itu akan terjadi musim penghujan. Kenapa? Karena angin dari Samudra Hindia yang luas tadi membawa uap air melintasi Indonesia, kemudian menuju ke benua Australia. Nah, melewati Indonesia tadi, uap airnya tadi sudah jenuh, kemudian jatuh di perairan Indonesia sehingga terjadilah musim penghujan. Sedangkan pada musim berikutnya, angin yang dari benua Australia dia berjalan menuju ke Indonesia, menuju ke Samudra Hindia. Jadi benua Australia itu kan banyak gurunnya. Nah, angin dari benua Australia tadi bergerak melewati gurun yang ada di Australia, sehingga sifatnya itu panas, ya, melewati lautnya tapi sempit antara benua Australia dengan negara Indonesia, ya, sempit sehingga uap airnya itu sedikit, sehingga terjadi musim kemarau. Hujannya itu sangat jarang, kalaupun hujan paling cuma sebentar, rintik-rintik sudah reda, ya, karena itu tadi anginnya bersifat panas sehingga terjadilah musim kemarau. Jenis vegetasi ini kembali lagi ke iklim tropis karena banyak curah hujannya itu banyak, hujan sepanjang tahun, ya. Jenis-jenis tumbuhannya itu lebih beragam, lebih besar-besar, apalagi di Pulau Sumatera yang curah hujannya sangat tinggi. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam. Di sini ada potensi hutan dan potensi barang tambang. Potensi hutan ini banyak kayu-kayu yang mahal, meranti, jati, rotan, cendana, akasia, ya. Ini di Pulau Sumatera semuanya ada potensi hutan ini, apalagi kayu-kayunya, ya, untuk membangun rumah, membuat kertas, membuat lemari, kursi, dan lain-lain yang mempunyai nilai ekspor seperti kayu meranti, jati, cendana. Ini dia kualitas ekspor, biasanya diekspor ke Jepang, ya. Ini potensi sumber daya alamnya. Kemudian ada potensi tambang, barang tambang, minyak bumi, gas, batu bara, bauksit, pasir, emas, dan lain-lain. Untuk potensi kemaritiman, ya, kemaritiman itu maksudnya wilayah laut, ya, pesisir, ya. Ini yang sebetulnya sangat besar tetapi belum optimal dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Indonesia 2/3 dari wilayah Indonesia sebanyak 66%, berarti, ya, 67% wilayah Indonesia itu adalah laut. 33%-nya baru daratan. Jadi kalau diolah dengan baik sebenarnya luar biasa potensi kemaritiman Indonesia ini, ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Kemudian Indonesia negara dengan garis pantai terpanjang di dunia nomor 2 setelah Kanada. Dengan potensi yang seperti itu, dari perikanan harusnya mendapatkan ya minimal peringkat 2 lah, ya, peringkat 2 di bidang perikanannya, ekspor ikannya. Tetapi belum, ternyata Indonesia belum mencapai peringkat 2. Ada hutan mangrove, ini bisa pariwisata sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan di pesisir, kepiting, ya. Kemudian ada terumbu karang, mutiara, garam, pariwisata, transportasi, rumput laut, dan masih banyak lagi. Nah, ini gambarnya, ya. Itu ada kayu, ada pertambangan minyak, ada batu bara, ada emas, ikan,
kemudian ini adalah mangrove, mutiara, karang, rumput laut. Kalau tadi kita berbicara mengenai sumber daya alam, nah saat ini dinamika kependudukan Indonesia. Kita berbicara mengenai sumber daya manusianya. Kuantitas penduduk. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 264.994.980 jiwa pada tahun 2018 ya. Kalau sekarang mungkin sudah 270 juta mungkin ya 2020 ya. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Komposisi penduduk dapat dilihat melalui piramida penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia hampir 270 juta. Ini adalah termasuk negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia, Indonesia ini. Jadi 4 ya. Posisi 4 terbesar, 4 besar. Bukan 4 besar terbaik, tetapi 4 besar terbanyak penduduknya. Yang pertama itu adalah Cina, kedua itu India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Ya, Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang seperti ini banyaknya, seharusnya Indonesia bisa memaksimalkan potensi tenaga kerjanya ya untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Hanya saja kita saat ini masih terus dalam proses membangun Indonesia maju, belum tercapai Indonesia majunya ya. Nah, kalian inilah yang termasuk ke dalam generasi emas. Belajarlah dengan baik, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian bawalah Indonesia menjadi negara dengan 4 besar termaju di dunia, bukan hanya terbanyak penduduknya ya. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab untuk memajukan Indonesia. Kemudian pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini nanti akan dijelaskan lebih jauh di materi yang lebih khusus lagi. Kemudian kualitas penduduk. Capaian penduduk ditunjukkan dengan diagram angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur. Faktor kesehatan mempengaruhi usia, harapan hidup, dan kondisi perekonomian. Ini kualitas penduduk Indonesia ini ada yang kualitasnya sudah sangat baik, perekonomiannya sudah berkecukupan, pendidikannya tinggi ya, mempunyai pekerjaan yang layak. Itu sudah dikatakan baik, tetapi di luar sana masih banyak yang sekolahnya rendah, SMP tidak lulus ya misalnya ya. Kemudian tidak punya pekerjaan, kemudian ya kondisi perekonomiannya lemah. Nah, ini masih banyak di Indonesia ya. Ini masih banyak di Indonesia. Makanya diperlukan suatu perubahan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas penduduk ini. Apabila kualitas penduduk ini meningkat menjadi baik, maka negara Indonesia akan menjadi negara maju ya. Karena salah satu ciri negara maju adalah memiliki tingkat pendapatan tinggi, tidak ada lagi kemiskinan. Itu ya ciri negara maju. Tapi kalau masih ada kemiskinan dengan kondisi perekonomian yang lemah tadi, Indonesia masih menjadi negara yang berkembang. Kemudian ada keragaman budaya, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, keragaman bahasa. Ini adalah salah satu kekayaan Indonesia juga. Rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, keberagaman bisa dijadikan pariwisata bidang budaya ini. Kalian mungkin masih ingat kesenian daerah kita yang diakui oleh negara tetangga kita ya, Malaysia ya, seperti wayang kulit, reok Ponorogo, tari pendet.
itu mau diakui oleh Malaysia. Karena kita tidak memperdulikan lagi yang keberagaman budaya kita ini. Jadi mereka mencoba untuk mengakuinya, tapi alhamdulillah kita berhasil mempertahankan ya kebudayaan yang ada di negara kita ini. Nah, untuk kondisi alamnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan sebagai gambaran awal pembelajaran kita seperti ini ya pembelajarannya. Mudah-mudahan daring cepat selesai, kita bisa belajar tatap muka agar pembelajaran lebih efektif lagi. Karena kita buka tadi dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.